bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Selamat pagi Bapak Ibu para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Kamis 5 Mei 2022. Permenungan kita hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51 dengan tema makna roti untuk hidup yang kekal. Dipersiapkan oleh Suster Maria Joyce PRR dan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas Magnificat Yogyakarta. Sedangkan doa kita hari ini akan dihantar oleh Suster Maria Angelika PRR dari komunitas Noemuti TTU NTT. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menemani dan menyertai kita sepanjang seluruh hari ini. Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Engkau selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal, bahkan rela memberikan tubuh-Mu sebagai santapan yang menyegarkan jiwa dan raga kami. Kami tak mampu membalas pengorbanan-Mu itu dengan apapun, selain mengucapkan syukur dan terima kasih dari hati kami yang paling ikhlas. Bantulah kami agar senantiasa mengusahakan makanan yang tidak membinasakan jiwa kami, melainkan menolong kami untuk memperoleh hidup yang kekal. Terlebih bantulah kami agar dengan sepenuh hati menerima Engkau dalam hati dan menghayati persatuan kami dengan Dikau dalam kehidupan nyata kami. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Roti hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku.
Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari selanjutnya. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam suatu pembicaraan dengan orang yang mengalami komplikasi penyakit, ia dianjurkan untuk lebih hati-hati dan mengontrol jenis makanan yang ia santap. Akan tetapi, ia menjawab bahwa entah makan, entah tidak, ia toh akhirnya juga mati. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok yang menolong dan mendorong kita untuk bertahan hidup. Dan makanan kita menjadi kenyang, bertenaga, serta menjadi kuat sehingga dapat menjalankan aktivitas kita setiap hari. Tanpa makanan, tentu kita tidak bertenaga, lemas, sakit, dan mati kelaparan. Daumi lanjut ya Bu. Nanti potong saja. Akan tetapi, makanan yang kita santap tidak menjamin bahwa kita akan selalu sehat dan terus bertahan hidup. Ada kalanya pola makanan yang berlebihan pun dapat mempengaruhi kesehatan, menimbulkan penyakit, dan memperpendek umur. Pada akhirnya, entah makan, entah tidak, kita akan tetap mati. Hal ini berbeda dengan makanan yang ditawarkan oleh Yesus. Jenis makanan yang ditawarkan oleh Yesus adalah roti hidup. Roti yang turun dari surga. Dan menurut Yesus, barang siapa yang makan roti itu, ia tidak akan mati selama-lamanya. Dan roti itu ialah dagingnya yang diberikan untuk hidup dunia. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita tentu bertanya-tanya, roti yang macam manakah yang diberikan oleh Yesus yang jika kita memakannya tidak akan mati? Roti itu dapat kita temukan dalam perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan, entah setiap hari ataupun setiap hari Minggu. Di dalam Ekaristi, Yesus memberikan dirinya untuk kehidupan kita. Kita patut bersyukur karena mempunyai kesempatan untuk merayakan Ekaristi, menyantap tubuh dan bersatu dengannya. Dalam persatuan dengannya, kita terus-menerus mengalami pembaharuan dalam hidup, sehingga kita terus hidup dalam semangat roh dan bersukacita sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, kita akan tetap hidup, bukan dalam arti jasmani, melainkan terus hidup dalam arti memiliki semangat hidup baru, bersukacita, dan terus-menerus mewartakan nilai-nilai hidup yang didasari kebaikan-kebaikan
sebagai bekal untuk hidup kekal di akhirat. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus telah memberi dirinya, tubuhnya untuk menjadi santapan rohani kita yang menguatkan jiwa kita. Ia hadir dalam Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, dan ia mengundang kita untuk masuk dalam perjamuannya. Apakah kita sungguh-sungguh menerima Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur yang kita terima? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati komuni kudus yang kita sambut sebagai pribadi Kristus? Penghayatan kita akan Yesus yang telah bersatu dengan kita tidak dipikirkan dengan hal-hal yang luar biasa, melainkan hanya ditunjukkan dalam cara berdoa dan sikap sewaktu menanggapi tantangan dan persoalan hidup, dalam berkata-kata juga dalam pandangan mata dan seluruh wajah yang memancarkan Yesus yang telah hadir di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi seluruh umat Kristiani di mana saja. Sadarkanlah kami ya Tuhan, agar tekun merayakan Ekaristi sehingga dapat mengalami persatuan dengan Dikau yang senantiasa menjamin kehidupan kami, dan agar kami dapat menghayatinya dalam kehidupan bersama dengan sesama setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tahanan di rumah-rumah penjara, mereka telah melakukan berbagai macam tindakan kejahatan yang menyusahkan banyak orang. Semoga Allah Roh Kudus menerangi hati mereka, agar mereka dengan sukacita dan sehat rohani jasmani menjalani hari-harinya, sehingga dapat menemukan Tuhan yang besar belas kasihannya dan mengalami pembaharuan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak sabar dalam menghadapi penderitaan dan selalu mengeluh, semoga Allah Roh Kudus menuntun mereka untuk dengan ikhlas dan sukacita menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan wujud dan niat pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia,
Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita jumpa lagi di doa dan permenungan hari berikutnya. Salam kasih, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Kami hadir menyapa setiap hati.